Ya, Saya minta ke slide ya kalau bisa. host. Tapi sebelumnya saya sampaikan salam hormat pada Pak James, Ya, pada Pak Firman, Pak jumpa Christian. lagi. Ya, ini sudah beberapa kali kita ketemu, tapi Ya, lama akhir-akhir ini tidak agak bersuara. jarang. Mungkin saya akan langsung aja, walaupun mestinya ada di slide ya. Mungkin saya akan cerita, ada sekitar 20 slide, tapi saya pikir mau saya ceritakan singkat aja sebetulnya. Jadi, mungkin sekitar 2017 saya terlibat dalam suatu tim yang berinisiatif untuk membangun satu universitas di Biak ya. Dan Universitas Kamasan ini yang diberikan namanya itu tumbuh dari suatu kegiatan masyarakat yang intinya adalah mengedepankan teknologi lokal. Jadi teknologi masyarakat asli ya. Jadi mungkin berbeda dengan universitas yang lain yang sudah ada. Di Universitas Kamasan ini yang rencananya dulu ingin kita irikan di Biak itu memang bertemakan dengan konsep yang disebut dengan etnoscience ya. Jadi buat teman-teman di Papua, saya kira salam hormat saya dari jauh di sini di Jakarta. Istilah etnoscience itu kita kemas dengan Bapak Dr. Franz Rumrawet. Waktu itu kita mengidealkan lah, katakanlah, bahwa basis pengetahuan bagi masyarakat Papua harusnya memang berbasis pada alamnya. Dan etnoscience itu terbukti dalam beberapa konteks kehidupan masyarakat kesukuan, klan maupun suku ya, itu memang mengingat hidup dalam ekologi yang sangat spesifik, memang mempunyai pengetahuan yang jadi itu etnoscience namanya. Dan dalam konteks masyarakat Biak waktu itu bicara tentang etnonavigasi ya, yang memungkinkan kapal-kapal atau perahu kita sampai dari Biak itu menuju Bire sampai ke Papua dan seterusnya. Jadi etnoscience itu adalah bagian dari pengetahuan masyarakat yang tidak bisa lepas dari ekologi dan penghidupan dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, jadi etnoscience itu menjadi bagian yang penting, dan saya kira poin yang ingin saya sampaikan memang kita tidak bisa lepaskan pendidikan dan literasi kita itu dengan kebutuhan untuk masyarakat hidup ya. Minimal ya pendapat saya begitu ya. Karena penghidupan masyarakat tentu kalau kita kaitkan dengan situasi Papua, kalau boleh dibilang katakanlah mayoritas masih berburu dan meramu, masyarakat Papua asli, maka sebetulnya bukan tidak ada pendidikan ya, tapi mereka mengetahui tentu konteks kehidupan dan pengetahuan lokalnya begitu ya. Jadi kalau memang tadi Pak sampaikan kita orang rasanya atas gitu ya, saya pikir bukan di Papua saja ya, kita orang di Jawa sini juga saya pikir juga makin sedikit pergi ke perpustakaan ya. Kalau ditanya apakah kita kurang pengetahuan, ya kita kan belajar dari mana-mana katanya, tidak harus dari buku aja. Ini yang rame sekarang di kita ini ilmu pengetahuan dari drama Korea misalnya begitu ya, yang rajin nonton drama Korea. Jadi banyak segi-segi kehidupan ini dimunculkan konflik-konflik dalam keluarga, dalam hubungan atasan bawahan, itu ada di cerita-cerita umum begitu. Nah, jadi izin Bapak dan Ibu, mungkin singkatnya pesan saya dalam pemaparan ini itu adalah keterkaitan antara alam, pasar, dan warga negara. Jadi pendidikan harus bisa membangun hubungan baik warga kita dengan alamnya, dan saya kira tidak perlu kita ceritakan lagi karena semua orang sudah tahu alam Papua yang luar biasa penuh dengan berkat ya. Saya kira itu bagian dari anugerah yang harus kita jaga. Jadi saya kira memang banyak tentu perumpamaan-perumpamaan yang kita tahu bahwa
bumi adalah ibu, ya. Jadi gunung mengalirkan air susu bagi anak-anaknya, hutan adalah ruang hidup, ya. Dan semua yang mengumpamakan selain dari nilai sakral, tetapi juga keberkahan yang diberikan kepada manusia yang hidup dari alam itu. Jadi saya kira memang itu bagian dari pengertian kita yang mungkin kita yang di luar orang Papua ini kurang paham gitu ya. Jadi bahwa ada suku dengan totemnya, ya. Jadi cerita tentang moyang. Ya. Saya pikir ini menjadi penting karena ketika kita merusak alamnya, lalu kita menghilangkan kehidupan dari simbol-simbol budaya dan flora dan fauna yang mempunyai nilai bagi kepercayaan dan nilai hidup dari masyarakat asli kita. Nah, dalam konteks itu, maka saya memang berulang kali ingin sih mendalami lagi. Jadi tidak ada kata terlambat belajar tentang Papua ini. Jadi masyarakat kita yang ada di pulau-pulau lain gitu, tidak ada kata telat belajar tentang Papua. Nah, inilah jadi hubungan antara alam dan pasar. Nah, mengenai pasar ini memang saya kira dalam perkembangan orang bilang peradaban gitu ya. Peradaban dalam ekonomi khususnya, mulai dari komoditi-komoditi yang sangat khusus yang ada di Papua, mulai dari pertambangan, perkebunan, coklat, kopi, ada kayu manis, kayu masuk, lain-lain yang mempunyai nilai perkembangan ekonominya dan dengan baru, dengan mungkin katakanlah istilah baru yang mungkin kita kenal sebagai ekonomi yang basisnya konektivitas ya. Jadi dengan adanya pelabuhan udara, pelabuhan laut, kemudahan kita bertransportasi, itu memudahkan perdagangan. Tapi itu juga menimbulkan tumbuhnya kota-kota baru ya. Jadi perkembangan kota-kota ini juga kawasan yang dulu mungkin kota-kota kecil, kota-kota yang dimulai tumbuhnya dari misionaris begitu juga tumbuh menjadi ibu kota, menjadi ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, dan ya. Jadi dengan adanya konektivitas, kemudahan dalam transportasi, kota-kota ini menjadi lebih besar dan ini tentunya istilahnya pemahaman tentang pasar ya. Pasar itu dalam kegiatan ekonomi yang baru ya. Jadi ekonomi jasa, ekonomi destinasi wisata, dan seterusnya. Jadi, saya kira memang untuk pendidikan dan literasi ini, saya kira memang di satu pihak kita berusaha untuk melestarikan pengetahuan lokal yang intinya menjadi bagian dari kita untuk melestarikan alam lingkungan kita. Tapi kita juga terdesak untuk ambil bagian dalam kehidupan ekonomi modern ya, yang basisnya adalah koneksi itu. Nah, saya lihat mungkin di slide-slide berikutnya saya ada ambil beberapa gambar ya. Coba lihat lanjut. Seterusnya, nah ini saya tadi coba jelaskan bahwa seterusnya aja lanjut. Kanoval, boleh lanjut aja. Lanjut, saya memang melihatnya di MAPI. Lanjut. Oke, ini ada sagu ikan. Nah, ini berhenti dulu. Jadi saya kira spesifik saya ingin sampaikan memang dalam kesempatan ini, walaupun waktu singkat, tapi pentingnya hasil atau komoditi hutan non kayu. Ya. Jadi saya kira ini juga bagian yang mungkin perlu kita diskusikan juga. Karena kalau kita bicara tentang SMK, lalu yang dipelajari tentu adalah seringkali hanya terbatas pada misalnya motif atau saya lihat juga ada SMK untuk spesifik bidang rancang bangunan misalnya ya, nanti ada juga fotonya. Tapi intinya saya ingin mengajak dan juga saya kira bagian dari upaya kita untuk meletakkan pendidikan pengetahuan itu sebagai bagian yang relevan pada kehidupan sehari-hari. Karena kita tengah berupaya untuk memberikan nilai bagi proses komoditi-komoditi lokal yang
di luar dari kayu besi atau tambang. Nah, ini saya sebutkan ya, ada sagu, ada kayu gaharu, ada kayu masohi, ikan-ikanan, kelapa, dan kedelai. Ya. Nah, bagi teman-teman yang di luar Papua, mungkin agak sulit ya, saya sendiri juga dulu sulit ya membayangkan apa itu kayu gaharu dan apa itu kayu masohi ya. Jadi saya kira, tapi ini non tambang ya, jadi non kayu besi ya, jadi kulit kayu masohi dan apa dalam dari kayu diambil yang berarti ada ruit ya. Mungkin nanti Pak Charles dan Pak James bisa kasih jelaskan lebih lanjut ya, ini komoditi khas yang ada di Papua. Tapi yang saya ingin kan adalah jangan sampai kita masuk ke ekonomi yang betul-betul ekstraktif. Lanjut, slide-nya. Oke, lanjut. Ekonomi hasil hutan itu ya. Nah, ini dia. Kalau kembali ke gambar yang tadi saja, saya kira singkat ingin saya jelaskan. Yang sebelumnya, Kakak Nova, ini saja. Tolong dilihat bahwa saya kira yang paling mudah dan agak umum dan banyak terjadi adalah konsesi, ya, konsesi kehutanan. Dan ini adalah bagian dari, saya kira, kegiatan ekonomi yang ini adalah basisnya sama adalah hasil dari kayunya, ya, dari kayu lapis dan seterusnya. Nah, ini tentu berbeda dengan yang tadi yang saya sampaikan. Jadi hutan dilestarikan, tetapi hanya diambil rotannya saja, misalnya. Diambil gaharu, kayu di dalam gaharu itu, lalu mungkin kulit, ya, atau sagu yang bisa ditanam kembali. Ya. Jadi ini kesadaran kiranya bisa dijadikan bagian dari kehidupannya itu mengembangkan pengalaman lokal yang versi kehidupannya itu berbasis pada masyarakat dan komunitas di desa, ya, di kampung-kampung. Mungkin poin terakhir yang mau sampaikan, 2 poin terakhir, saya mungkin lihat di gambar-gambar berikut, ada saya hasil dari kunjungan ke MAPI bulan November yang lalu. Ini ada lab di SMK, lab perencanaan pembangunan dan lab kayu, olahan kayu, membuat pintu-pintu ya. Jadi di sini juga saya kira penting, tapi tidak ada kurikulum yang lebih dekat pada konteks kehidupan ekonomi lokal yang saya sebut tadi ya. Jadi mungkin apakah bisa ada lab pertanian untuk olah sagu misalnya, ya, atau untuk industri lokal bagi pisang atau kelapa, ya, atau ikan-ikanan, ya. Lanjut, gambar berikutnya. Oke, ini kegiatan mempersiapkan ke UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Nah, ini juga hanya 2 jam saja yang saya tahu latihan untuk membuka dan menjalankan komputer itu. Lanjut.